Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman NJB Channel, pada malam hari ini alhamdulillah saya berbesar hati ataupun senang telah diraui oleh teman dan senior saya yang kebetulan telah malang melintang baik di LSM ataupun dunia politik. Maka dari itu saya selaku junior tentu banyak ingin belajar dan menimba ilmu dengan pengalaman-pengalaman beliau yang pernah menjadi tenaga ahli dari seorang wali kota dan lain sebagainya, bahkan 2 kali. Untuk itu kami ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Untuk itu dipersilahkan Mas Unang yang terkenal dengan nama Unang Siopeking untuk berbagi pengalaman. Monggo Mas Unang. Kebalik Mas, saya junior, ketua partai ya. Dari sisi itu iya, tapi sebenarnya kan dari sisi pengalaman malang melintang di berbagai bidang panjenengan tentunya yang lebih komplit gitu. Monggo Mas Unang. Ini yang diomongkan apa kira-kira? Pengalaman ya, mungkin kalau hari-hari ini yang baru menjadi topik di masyarakat tentang pilkada, mungkin itu bisa untuk Mas Unang. Kalau bicara pilkada kan yang lebih tepat dan sokeh kan Mas Nur ini ya, karena beliau ini kan ketua partai ya. Jadi kalau saya mungkin lebih pada pada persepsi publiknya gitu ya. Tapi kalau bagaimana pilkada, proses, situasi yang terjadi, saya kira Mas Nur nanti yang harus banyak bicara. Nah, untuk pilkada di Bantul ini ya Mas, saya kira kalau dari sisi publik ya banyak harapan besar bahwa proses pilkada Bantul pada saat yang kebetulan juga serentak ya, berbarengan dengan 3 daerah di Kabupaten Kulon Progo, di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul ini, kita berharap pilkada di Bantul ini merupakan pilkada yang memang betul-betul punya situasi edukasi demokrasi yang memang punya lompatan. Jadi artinya begini, kita ingin bagaimana hasil pilkada besok, baik itu dari sisi prosesnya itu merupakan bagaimana keterlibatan publik dalam menilai calon pemilih ini betul-betul yang akan kita berharap ini bisa dioptimalkan. Dan saya kira proses ini publik punya ketergantungan besar dengan proses politik yang dilakukan oleh Mas Nur dan teman-teman. Jadi ini berarti besok sukses dan tidaknya nilai yang dibangun demokrasinya itu bagus atau tidaknya berarti di Mas Nur. Nanti saya kira Mas Nur juga penting untuk berbicara luas ya, karena ini kan pemirsa NJB Channel ini ya, ini kan Mas Nur ini kan unik gitu ya. Uniknya begini, beliau ini kan ketua partai, pernah menjadi anggota dewan. Sekarang menekuni bisnis gitu kan, dan bisnisnya juga bagus, prospektif. Ini rame ini gitu kan, dan katanya kalau malam minggu itu pacaran gitu. Jadi kalau orang seperti kita mungkin malam minggu mah nggak kesini lah. Nggak kepengin. Nah, terus ini sekarang beliau menekuni dunia YouTube, dan saya kira ada beberapa value gitu ya, value hal yang positif yang bisa ditangkap oleh banyak. Gini Mas Unang, jadi kalau saya kapasitas hari ini kan sebagai tuan rumah juga, ketua partai juga, tapi kalau kita lihat dari partai tentu sudut pandang saya nanti menjadi kurang objektif karena saya menjadi salah satu pengusung antara 2 kandidat yang ada. Dan Bantul ini satu-satunya dari 3 kabupaten di DIY ini yang cuman ada 2 pasang
yaitu Pak Halim Musyih dan Joko dan Pak Harsono dan Pak Toto. Nah, tentu kalau saya bicara dari sisi partai tentu nanti kurang objektif lah untuk itu. Monggo Mas Unang, mungkin pandangan Mas Unang walaupun kita sama-sama di salah satu pasangan, tetapi mungkin punya pandangan yang lebih kompleks ataupun lebih banyak masukan dari kedua kandidat. Mungkin itu Mas Unang. Tapi yakin menang? Oh iya. Oke Mas Unang, jadi memang benar saya itu dari partai pengusung ya, Partai Demokrat. Tetapi kalau dari sisi kepartaian, tentu kita selaku kader Partai Demokrat, kita wajib melaksanakan apa-apa yang menjadi instruksi Ketua Umum kita yang sangat saya banggakan, yang dulu Pak SBY maupun yang sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dan itu sudah kami lakukan, terbukti dengan 5 tahun sebelumnya kita mendukung pasangan Pak Harsono Halim dan waktu itu menang alhamdulillah. Dan kita diwajibkan untuk ketika kita mendukung, apakah ada itu ketika baik positif kita dorong, ketika ada kekurangan kita lakukan kritik, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang destruktif ataupun kritik yang tidak membangun, dan sudah kita laksanakan. Kemudian kita diwajibkan mengawal sampai selesainya periodisasi yang kemarin, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan itu. Dan sekarang tiba-tiba ada pecah kongsi yang kemarin Pak Harsono, Pak Halim jadi satu, kita mendukung sampai akhir periode, dan sekarang kita dengan berbagai pertimbangan yang matang kita akhirnya menentukan sikap untuk mengusung pasangan Abdul Halim dan Pak Joko Purnomo. Gitu Pak Unang. Kemudian dari sisi panjenengan. Ya, kalau saya berharap begini Pak Ketua. Jadi ini demokrasi pilkada ini, kita ini komitmen dari calon dan komitmen dari partai politik pengusung itu betul-betul bagaimana mendorong proses perubahan ini betul-betul juga mempunyai nilai-nilai tentang edukasi demokrasi yang kita harapkan, pendidikan demokrasi yang kita harapkan. Jadi kan begini Pak Ketua, jadi masyarakat itu kan sebenarnya lebih banyak sebagai subjek sebagai objek dalam semua peristiwa demokrasi yang ada. Nah, karena situasinya terbangun seperti itu, maka pola masyarakat dalam menentukan pilihan juga tergantung bagaimana aktor-aktor politik itu mengkonsolidasi masyarakat. Harapannya ini kalau bisa ada gagasan dan visi ideal, ini kita ketemu bersama bagaimana merubah Bantul ini tidak hanya sekedar jargon. Kan sangat naif ketika kita bicara pasangan nomor 1 itu pasangan yang luar biasa, pasangan yang punya vision, yang visioner, yang intelektual, yang dia punya basis nasionalisme, punya basis agamis. Tetapi cara-cara yang dilakukan kok tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi jargon. Ini kan tidak pas gitu. Jadi harapannya pasangan yang kita pilih ini, yang kita dorong untuk melakukan proses perubahan ini tidak hanya jargon-jargonnya saja, tapi betul-betul jumbo dengan situasi teknis yang nanti akan dilakukan oleh tim pemenangan, ya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dengan dan sebagainya. Terus betul-betul memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memilih orang tidak hanya sekedar bahwa dia punya janji-janji yang bersifat pragmatis, tetapi yang betul-betul yang kita pilih ini yang nanti betul-betul mampu untuk mengubah Bantul, untuk mayungi warga Bantul untuk betul-betul berubah. Jadi Bantul yang lebih baik ini harapannya kita berharap besar dari
ruangnya ya nanti ada di tempatnya Pak Nur dan teman-teman gitu kan, untuk membawa gerbong besar masyarakat Bantul ini ya, sehingga saya kira masyarakat Bantul itu akan bisa menerima kok proses demokrasi yang ini. Ya betul sekali Mas Unang. Jadi dengan segala pertimbangannya akhirnya kita menentukan ke Pak Halim dan Pak Jokowi ini karena kita nilai lebih bisa untuk mengedukasi masyarakat tentang berkehidupan kepemerintahan yang baik. Jadi tadi yang perlu ditekankan adalah ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Nah ini kurang terhadap yang kemarin misalnya rumah dinas bupati. Nah ini kan menurut kami Partai Demokrat bahwa rumah dinas ini penting sebagai di samping sebagai simbol kepemerintahan, di situ juga sebagai ruang untuk masyarakat mengadu kepada pemimpinnya. Nah ini perlu dilakukan, difungsikan. Nah untuk yang ini, untuk calon yang kita usung, kita dukung ini, nantinya kita sebagai partai pengusung akan meminta untuk menempati rumah dinas ini sebagaimana mestinya dan sebagaimana fungsinya. Dan juga di samping komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat, tentu juga ada komunikasi yang baik dengan legislatif, Mas Unang. Jadi karena pemerintahan itu ada dua sebenarnya, eksekutif dan legislatif. Dan ini harusnya yang ideal adalah komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, eksekutif dan masyarakat. Begitu Mas Unang? Ya. Kalau harapannya gimana Pak Nur proses politik ini untuk teman-teman masyarakat itu? Sebenarnya sih kita ingin tahu ya, kenapa, biar masyarakat juga tahu persis kenapa Demokrat melakukan pilihannya ke pasangan nomor 1 Pak Hadi Pak Sokong gitu ya. Nah saya kira ini perlu disampaikan juga ke publik. Kenapa kok berlabuh ke sana? Ada yang istimewa apa ini juga penting. Jadi bayangannya sama nggak sih dengan kita itu ya? Antara masyarakat calon pemilih dengan partai pengusung itu janjinya podo ora, ini perlu dicek gitu. Iya, itu kalau itu kan bisa kita sampaikan. Saya lebih berharap kepada pasangan yang kita usung, Pak Halim dan Pak Jokowi ini. Saya kok berharap dan saya punya keyakinan ada komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga sejajarnya, yaitu legislatif.